Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
Selamat hari Minggu. Kita menikmati minggu pertama di bulan Mei ini. Saudara-saudara, kurang lebih sebulan masa pandemi COVID-19 ini sungguh menjadi pergumulan gereja Tuhan. Karena itu mari kita berhimpun menghadap Allah. Salam sejahtera, salam sehat dalam nama Sang Gembala Agung kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur dan bersemangat dalam menjalani hidup ini, meskipun pergumulan kapankah wabah ini berakhir. Tetapi sebagai orang-orang yang dikuduskan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita diberi tanggung jawab sesuai standarisasi Allah untuk tetap percaya dan berharap penuh kepadanya sebagai Sang Gembala, umat kawanan domba peliharaannya. Mari kita sembah dan agungkan namanya. Kita berdiri. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini itulah pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung akan menuntun kamu saat ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita dalam memasuki pekan yang baru di bulan Mei ini. Seluruh pengharapan kita di negeri Indonesia ini, pengharapan Gereja Toraja, bahwa mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita mohonkan belas kasih Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, pertolongan Allah Roh Kudus untuk sungguh-sungguh memampukan kita, menolong kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan belas kasih kita harapkan Tuhan memulihkan negeri
Indonesia dari pergumulan ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengakui berbagai dosa yang diakibatkan dari perilaku hidup kita sehari-hari. Sebab hanya dengan demikian kita dapat hidup kudus dan melihat Tuhan bertindak dengan kuasa-Nya dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus, dan setiap bait mari kita bersatu teduh sejenak untuk mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan akan segala perbuatan yang bercela di hadapannya. Saudara-saudara, janganlah kita berpura-pura menutupinya, sebab Tuhan Sang Gembala Agung yang Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita di negeri ini. Kasihanilah kami Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, dengarkanlah kami, tolonglah kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan bertobat kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, janganlah tinggalkan kami umat. Janganlah tinggalkan dan hukum negeri ini Tuhan. Sembuhkanlah negeri kami. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Sampai kapankah Tuhan menghukum kami? Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami.
Saudara-saudara, kepada kita sekalian tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menggunakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita melakukan ajaib benar anugerah pembaru hidup. Dapat janji yang teguh, Dapat janji yang teguh, harap sabdanya, dan Tuhanlah perisai Saudara-saudara, firman Tuhan berkata melalui petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka kitab Mazmur. Kita akan bermazmur bagi nama Tuhan kita. Kitab Mazmur pasal 23 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 23 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-6. Saya akan membacakan keseluruhan bait per bait, dan saudara-saudara meresponnya melalui kalimat yang ke dalam. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan. Kita melakukan kirun jemaat. Tuhan Kau gembala kami pada bait pertama dan bait yang keempat. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati
Saudara-saudara, tiba waktunya bagi kita di minggu ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu bagian Alkitab, dari kitab pertama Petrus, pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kitab pertama Petrus pasal 2, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Mari kita mohon tuntunan Sang Gembala untuk menolong kita, kawanan dombanya, mendengarkan sabdanya di pagi hari ini. Kita berdoa. Di dalam segala iman pengharapan kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu, baik atau tidak baik waktunya. Kami memuliakan Tuhan dengan penuh rasa hormat dan agung bagi nama Tuhan, sebab Engkau yang mempunyai kehormatan dan keagungan di sorga ya Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang sedang berhimpun mempersaksikan hidupnya di hadapan Tuhan, mengakui seluruh di hadapan Tuhan bahwa kami umat yang terbatas. Tetapi firman Tuhan tidak pernah terbataskan untuk disampaikan. Firman Tuhan adalah makanan rohani kami, bekal iman kami. Karena itu ya Tuhan, kami minta di dalam nama kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, beritakanlah firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga hanya oleh kuasa Roh Kudus-Lah kami diberikan pengertian ketika firman Tuhan disampaikan, untuk kami mengerti dan firman menjadi sempurna dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan, tim ibadah, tim multimedia penuh dengan keterbatasan ini, kami percaya bahwa firman-Mu akan disampaikan melalui media virtual ini. Kami percaya bahwa mengubahkan banyak orang. Demi Kristus yang hidup, Sang Gembala pemelihara jiwa kami ucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita dalam sukacita menghadap Tuhan di pagi hari ini. Sukacita sebagai kepunyaan Allah. Karena itu kita membutuhkan firman-Nya. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian sabda Yesus. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25 kita baca bersama-sama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kini kekal sampai selama-lamanya. Kure sumanga puang tukadami. Salam sehat, saudara-saudara di rumah, di tempat-tempat tinggal kita. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa di minggu pertama di bulan Mei ini, saudara-saudara tetap dalam sukacita iman sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup kudus, menjaga kekudusan Tuhan meskipun kita menderita. Tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah gembala dan pemelihara jiwa. Gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara, ada sebuah kisah seorang pegawai yang kerja pada sebuah perkantoran, sebuah perusahaan. Dia punya jabatan dan suatu waktu ia berjumpa dengan pendetanya dan ia menyampaikan sebuah pergumulan yang sedang ia alami sebagai seorang pekerja, sebagai seorang Kristen, bahwa suatu waktu ia diminta oleh pimpinan kantor, pimpinan perusahaan untuk ia membuat laporan keuangan yang fiktif. Dan sebagai seorang Kristen, dia ragu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Seyogianya sebagai seorang yang dipimpin, sebagai seorang pegawai, dia harus tunduk, patuh. Tetapi ada hal-hal di mana ia bergumul sebagai orang Kristen untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Lalu pendeta itu berkata kepada sang pegawai ini, "Ya, ini sangat rumit dan ini punya risiko yang besar bagimu. Tetapi sebagai orang anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara bisa mengatakan kepada pimpinan bahwa saya taat dan patuh kepada Bapak sebagai pimpinan, tapi saya lebih taat kepada perintah Tuhan, sebab itu jahat adanya. Meskipun memang konsekuensinya adalah karir dari pegawai ini bisa terancam. Satu sisi dia harus patuh, tetapi satu sisi dia harus tunduk kepada pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, saya hendak menyatakan kepada kita di kesempatan saat ini bahwa pendeta tersebut menyampaikan dua hal tentang status kewarganegaraan kepada sang pegawai itu. Status yang pertama dan utama adalah kita adalah warga kerajaan Allah. Bukankah Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa sebagai anak Tuhan, kita wajib dan taat, hidup kudus pada kehendak Allah. Ini harga mati. Lalu yang kedua, sebagai warga negara yang berdiam di suatu wilayah pemerintahan, kita bekerja pada suatu instansi pemerintahan, bekerja pada institusi atau lembaga lainnya.
Tentu kita memiliki seorang pemimpin di mana kita bekerja. Tetapi secara moral dan iman, menuruti kemauan pemimpin kita yang salah dan jahat, itu dapat membuat kita tidak lagi patuh pada perintah Allah. Maka cara yang tepat, sekali lagi saya katakan bahwa sebagai seorang bawahan, sebagai seorang yang dipimpin, maka pegawai tersebut harus berani untuk mengatakan tidak kepada pimpinannya, sebab ia mau lebih taat kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa status kewarganegaraan Allah yang ada pada kita, kalau kita melihat pada pasal 1, minta maaf, pada pasal yang kedua ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Firman Tuhan ini memperjelaskan kepada kita bahwa siapa kita sebenarnya. Siapakah yang mempunyai kehidupan dan tubuh ini? Dan Tuhan yang mempunyai hidup ini berhak menentukan rancangan-rancangan apa yang terbaik untuk dilakukan oleh umat yang Ia pilih. Disebut sebagai kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang raja. Menjadi milik Allah, ada tugas dan tanggung jawab kita menjadi kawanan umat Allah yang taat kepada Sang Gembala kita. Karena itu realitas hidup kita dalam menjadi tujuan hidup tidaklah selalu mudah. Digambarkan dalam kitab Mazmur 23 yang kita baca tadi dalam Permazmur. Realita kehidupan itu dalam mencapai tujuan hidup itu ada lembah kekelaman, ada bahaya dan ada ketakutan yang dapat membuat kita sulit untuk mencapai tujuan itu. Ada masa kita seperti orang-orang yang baru dalam persekutuan, yang butuh diajar, butuh dibimbing, butuh diingatkan tentang hal-hal yang penting mendasar dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara, kita adalah kawanan domba Allah. Sebagai domba kita mulai tersesat karena kita mengikuti kehendak diri, ego kita menjadi orang yang keras kepala, sehingga kita tidak bisa mencium jalan yang telah kita lalui untuk kita kembali ke tempat kita. Juga ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai orang Kristen, tetapi semuanya palsu. Sebab pemimpin atau gembala yang tersebut adalah gembala dan pemimpin upahan mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kalau kita lihat saudara, dalam perikop pembacaan kita dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat 25, pada pasal 1 ayat yang pertama, Rasul Petrus itu berbicara kepada siapa? Rasul Petrus mau menyampaikan tentang apa? Di sini digambarkan bahwa Rasul Petrus mau menjelaskan bahwa jemaat Kristen sebagai pendatang yang tersebar di beberapa tempat, bagaimana mereka mengarahkan hidupnya kepada penderitaan Kristus. Kalau hanya sampai di sini kita akan bingung, saudara. Apa maksud Rasul Petrus berkata bahwa kita mau mengarah kepada penderitaan Kristus? Haruskah memang kita sebagai pendatang? Haruskah kita sebagai anak-anak Allah? Haruskah memang kita sebagai domba-domba milik kawanan Allah harus menderita demi Kristus? Surat ini menasihatkan jemaat
bahwa meskipun kita menderita demi Kristus, karena pada waktu itu penguasa pemimpin di negeri itu menganiaya umat Allah di sana. Orang Kristen harus tunduk dengan penuh rasa hormat terhadap pemimpin dan penguasa yang kejam atau bengis dalam pembacaan kita saat ini. Keadaan yang dialami itu disebut sebagai kasih karunia Allah. Dalam Efesus 6 ayat 5 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Saudara-saudara, di sini Rasul Petrus menekankan bahwa sikap tidak melawan, tidak menentang, tetapi juga tidak menjalankan perintah yang diminta oleh penguasa atau pemimpin, sebab itu berlawanan dengan kehendak Allah. Tentu sekali lagi saya katakan ini punya risiko. Nah, bagaimana kita bisa taat dalam menanggung penderitaan? Apakah dengan taat berarti saya pasrah dan menyerah? Tetapi taat berarti saya dan saudara siap memiliki sikap mengikuti teladan Yesus yang menderita. Dalam ayat 22 hingga ayat 24 pembacaan kita di sana, keteladanan Yesus disampaikan bahwa meskipun kita menderita karena Kristus, meskipun Kristus menderita, Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ia tidak mengancam. Tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa, tetapi menanggung dosa-dosa kita. Inilah substansi mengapa kita harus hidup kudus dan menjadi orang yang taat meskipun kita harus menderita dan menanggung segala hal. Dengan kata lain, kita menderita demi Kristus. Pertama Petrus 3 ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar." Menderita demi kebenaran Kristus. Saudara-saudara, apakah saya dan saudara-saudara mampu menjadi orang yang taat? Apakah kita mampu menjadi orang yang setia? Hidup dalam kebenaran, meneladani Kristus. Sebab ini panggilan kita. Sekali lagi, status kewarganegaraan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang dapat dialami seorang percaya ialah ketika seseorang sanggup menderita bagi Kristus dan Injilnya. Sebab memang penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Allah demi kebenaran. Sehingga ada dua catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama di pagi hari ini. Pertama, bahwa ketika kita bersedia untuk menderita, itu turut dalam penderitaan Kristus, kita tetap menjadi umat yang taat meskipun kita menderita karena COVID-19, virus corona. Kita tetap taat meskipun kita mendapat cap buruk dari sesama kita. Kita tetap setia mengerjakan tugas yang pimpinan berikan meskipun ada tugas yang memang tidak harus kita kerjakan karena sebagai anak Tuhan itu melawan perintah Tuhan. Kita tetap konsisten dengan pilihan Tuhan bagi kita meskipun banyak tantangan yang dapat membuat kita mundur dari pekerjaan Tuhan. Kita tetap meyakini akan pemeliharaan Tuhan meskipun ada masalah-masalah yang rumit di sana sini terjadi. Saudara-saudara, bukankah persoalan
gereja, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan dengan pribadi kita dapat membuat kita untuk tidak taat. Dapat membuat kita untuk tidak menderita demi Kristus. Padahal dalam kondisi-kondisi demikian inilah kita mau merenung secara rohani dalam penderitaan karena COVID-19 ini. Sudahkah saya introspeksi diri? Baik dalam hal pekerjaan saya, baik dalam keluarga saya, baik dalam persekutuan dan hubungan dengan lingkungan. Saya percaya saudara-saudara bahwa ketika model-model ibadah yang aneh ini, kemarin pada hari Kamis yang lalu saya mengangkatkan pengambilan sumpah di Kejari, Kabupaten Baru. Bapak Kejari mengatakan ini baru terjadi di zaman milenial, ini yang terjadi, sungguh aneh. Pengangkatan sumpah bagi PNS ini aneh, harus melalui sebuah media virtual. Semua aneh. Kehidupan ini dianehkan oleh COVID-19. Banyak yang terjadi yang sulit untuk kita mengerti. Tetapi kita mau melihat bahwa meskipun aku menderita di masa-masa sekarang ini, tapi saya meminta demi Kristus, sebab demi Kristus yang hidup, aku akan dikuatkan. Hal yang kedua adalah bahwa menjadi orang percaya menderita bagi Kristus berarti menderita karena kehendak Allah, menderita karena nama Kristus, menderita bagi Injil Kristus, menderita karena kebenaran dan karena kerajaan surga. Menderita bagi Kristus adalah cara untuk mencapai kedewasaan rohani yang beroleh berkat Allah. Bagaimana kita hidup, membagikan hidup ini kepada orang lain. Berbagi hidup bagaimana kita di masa-masa sekarang ini kita mau menjadi saluran berkat Allah dalam kehidupan sesama kita. Kita mau memberikan hidup kita bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah memang saya dan saudara sudah melakukan hal-hal ini di masa-masa COVID-19 ini? Jangan sampai saya dan saudara hanya bercakap-cakap, menghabiskan waktu untuk berbicara, menyampaikan ide-ide, memprogramkan sesuatu, tetapi kita sulit melihat realita hidup yang terjadi. Seharusnya hidup yang Tuhan anugerahkan itu kita jadikan berkat bagi orang lain. Atau justru hidup ini mengecewakan orang lain. Ini adalah penderitaan, tetapi bukan penderitaan demi Kristus. Penderitaan yang diakibatkan karena kita akan menjadi rupa buruk sebagai tuaian dari apa yang kita seharusnya kita lakukan sebagai umat kudus Allah. Kembali kepada ilustrasi tadi di awal. Bisa saja seorang pegawai itu taat kepada pimpinannya, bukan? Ia mengerjakan, membuat laporan fiktif. Tapi apakah orang itu akan hidup selamanya? Tidak. Siapa yang memiliki hidup dari seseorang itu? Tuhan. Maka segala hal yang kita lakukan kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Maka pesan firman Tuhan di pagi hari ini, jadikanlah hidupmu, hidup kita menjadi berkat bagi hidup orang lain. Demi Kristus yang adalah gembala dan pemelihara jiwa kita. Apapun kondisi penderitaan kita sebagai milik Kristus, kita tetap mengerjakan ketaatan sebab kita akan beroleh berkat darinya. Jadilah berkat, berikanlah hidupmu bagi orang lain. Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Haruskah memang Tuhan kami menderita bagi Kristus?
Ia dicaci maki, tetapi ia tidak balik untuk mencaci maki. Ia dituduh, tetapi ia tidak kembali menuduh. Ia dihukum, tetapi ia tidak kembali menghukum. Keteladanan Yesus inilah yang kami mau sempurnakan dalam hidup kami. Bagaimana ia menjadi taat dan setia kepada Bapa di surga. Kami juga ingin setia dan taat kepada Sang Gembala kami, pemilik kehidupan ini. Bahwa hidup yang kami miliki ini adalah anugerah dari Tuhan. Kami juga ingin pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain di masa-masa sekarang ini. Hidup itu berarti bagi orang lain. Ketika kami harus menciptakan penderitaan bagi orang lain di saat-saat ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau taat kepada perintah-Mu, bahwa meskipun kami menderita karena Kristus, karena Injil, tapi kami yakin Gembala dan pemelihara kami tidak meninggalkan kami. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian, mari kita berdoa dalam ajaran doa Bapa kami demikian. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukup, dan ampunilah akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Sebagai orang-orang percaya, kita memang akan menderita demi Kristus. Dan mari kita diteguhkan terus melalui pengakuan ke-12 iman rasuli. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik kelanjutan, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dibawa menentang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ada dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan tanda syukur kepada Tuhan, dan marilah kita mendengarkan firman-Nya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Kita melakukan di sini aku bawa Tuhan pada bait pertama dan bait yang ketiga. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil.
Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan doa syukur. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang memberikan kami kesempatan untuk berhimpun dan bersekutu di hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, sebab kasih Tuhan selalu baru, selalu kami nikmati setiap pagi. Tidak berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Allah, kami bersyukur atas setiap talenta pekerjaan, atas setiap talenta usaha, atas setiap talenta di mana kami mendapatkan rezeki. Untuk kami juga mempersembahkannya bagi Tuhan melalui persembahan kami di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengaruniakan hidup kepada kami untuk mengucap syukur dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan pundi-pundi persembahan yang telah kami bawa kepadamu. Kami percaya bahwa ini akan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas umat-Mu yang memberikan persembahan syukurnya, Ibu Albertine Sarirah dan juga seorang teman dari Bapak Surianus Sombolayuk di Sorong, Papua. Ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Bagaimana Allah mengendalikan hidup kami untuk kami memberikan makna hidup bagi persekutuan di tempat ini. Berkatilah Tuhan dalam pekerjaan, berkatilah Tuhan dalam kehidupan usaha dan kehidupan rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan dalam pergumulan bersama-sama kami berdoa bagi keluarga Bapak Calvin Rusman, Bapak Gio. Di dalam sepekan ini Tuhan, ia mengalami pergumulan, ditinggalkan oleh ibu kekasih di tengah-tengah hidup mereka di Pinrang. Karena pertolongan Tuhan, keluarga boleh menguburkan akan jenazah almarhumah kekasih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama dengan kekasih kami, Bapak Gio. Tetapi karena hubungan jarak yang harus kami jaga, tapi kami beriman bahwa kami menopang dalam doa akan pergumulan kekasih kami Pak Gio sekeluarga. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang bergumul karena penyakit, karena masa tua. Ibu Kristina Alik di rumah, Ibu Paulina Titawano di rumah, Ibu Wasti Eden di Masamba, Saudara Gayus Perdana Andreas yang pasca operasi, dan juga anak Jason Sinaga. Dan kami di masing-masing tempat juga hendak menyampaikan pergumulan keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit dan dalam masa tuanya. Tuhan dengarkanlah. Demikian juga Tuhan dalam pengharapan kami bersyukur bagi mereka yang mengalami pertambahan usia. Ferditandian ke 15 tahun, Apriyadi Palalangan ke 35 tahun, Bapak Nikolas Olah 58 tahun, dan Meli Kristina ke 21 tahun. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Kau tambahkan bagi saudara-saudara kami ini. Engkau berkatilah Tuhan, bagaimana mereka menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan, untuk sungguh-sungguh Tuhan berkati. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kami serahkan Tuhan akan kehidupan persekutuan kami di jemaat baru ini. Tanggung jawab kami sebagai majelis gereja, tanggung jawab tata usaha dan koster, tanggung jawab pengurus-pengurus OIG, tim musik, tim multimedia di masa-masa COVID sekarang ini Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mempunyai persekutuan ini.
Kami mohon Tuhan hadir senantiasa meneguhkan kami di dalam pengharapan iman kami untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan, dan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Berkatilah Tuhan negeri kami Indonesia ini. Berkatilah seluruh upaya-upaya pemerintah dari pusat sampai ke pelosok daerah. Bapak Presiden kami Tuhan berkati. Bapak Bupati di Kabupaten Baru di Tuhan berkati. Sehingga dalam seluruh pemikiran-pemikiran di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, negeri kami cepat dipulihkan dan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Khususnya kami sebagai gereja Toraja, kami rindu Tuhan untuk bersekutu kembali di tempat ini, di tempat-tempat di mana umat-Mu bersekutu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Berkati kehidupan kami sepekan ke depan. Berkati anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah, saudara-saudara kami yang sedang bekerja dari rumah, dan bahkan mereka yang masih bekerja di kantor, ke tempat-tempat kerja mereka lainnya, dan bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakanlah jalan bagi mereka. Cukupkanlah Tuhan kebutuhan-kebutuhan pokok kami, sehingga kami boleh menikmati hidup anugerah Tuhan. Ampunkanlah dosa kami Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami persembahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 415 pada bait kedua dan yang ketiga, kepada domba haus dan lesu. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku, Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. oh gembalaku Tuhan, Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. saudara-saudara, yakinlah pada pimpinan Sang Gembala Agung kita bahwa dalam kondisi apapun, situasi apapun, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Percayalah. Karena itu pergilah dan arahkanlah hidupmu pada Tuhan. Terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita jalani hidup kita, saudara, dengan mengimani bahwa hidup ini adalah kesempatan.
Dan lakukan pujian ini 2 kali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi segenap sidang jemaat dimanapun berada. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh melaksanakan ibadah pekan kita di hari Minggu, di minggu pertama di bulan Mei ini. Kita percaya dan kami selalu berdoa bahwa kita boleh menikmati hidup kesehatan yang baik di masing-masing tempat kita. Sudah sebulan kurang lebih COVID ini berlangsung, tetapi dalam menjalani hidup di bulan Mei ini kita jalani dengan penuh pengharapan iman. Atas nama Majelis Gereja, atas nama tim multimedia, kami mengucapkan Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berhari Minggu. Ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai